warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kota Solo tahun 2024 akan memperagakan coaching untuk supervisi akademik bersama saya Ezi Oktariani sebagai supervisor. Saya Yeni Yati SHG sebagai coach. Saya Soliha Ilfa SPD sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Ezi. Bu Yeni, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ezi. Alhamdulillah. Dengar-dengar hari ini Bu Yeni akan melakukan coaching ya? Iya, insyaallah Bu Ezi. Iya, oke. Sebelum Bu Yeni melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan. Apakah boleh Bu Yeni? Boleh Bu Ezi. Oke. Nanti pada saat coaching berlangsung, saya akan mengamati hal-hal apa saja yang dilakukan oleh coach dan coachee. Iya. Nah, terutama itu yang sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Di antaranya, apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bu Yeni sampaikan tersebut sudah berbobot. Kemudian saya juga akan mendengarkan nanti jawaban dari coachee. Apakah coachee tersebut sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Yeni sesuai dengan Bu Yeni tanyakan. Seperti itu Bu Yeni. Kemudian jangan lupa nanti Bu Yeni dalam melakukan coaching ingat dengan prinsip coachingnya, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke, sebelum nih Bu Yeni coaching nanti ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait nanti hasil coaching Bu Yeni. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Yeni kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Ya baik Bu Ezi, menjawab pertanyaan Bu Ezi, potensi yang akan saya kembangkan nanti adalah yang pertama present tentunya ya, kehadiran penuh. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, berarti ada 3 ya Bu Yeni ya. Pertama Ya. tadi ada kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Benar, Bu Ezi. Seperti itu. Kemudian yang kedua nih, di antara kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin lebih spesifik nanti diobservasi dari kegiatan coaching Bu Yeni? Ya baik Bu Ezi, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga komunikasi kami aktif. Iya, berarti ada 2 ya Bu Yeni ya. Yang Iya. pertama mendengarkan aktif, kemudian nanti Bu Yeni akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Iya, Bu coach, Yeni. sehingga coach itu nanti dia bisa bercerita apa adanya, Terbuka. dia terbuka, kemudian dapat menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Kemudian terakhir nih Bu Yeni, kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu Yeni inginkan terhadap coach Bu Yeni nanti setelah Bu Yeni melakukan coaching ini? Ya baik Bu Ezi, saya ingin nanti coach yang saya wawancari tersebut dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya diutarakannya serta menempuh langkah-langkah dalam rangka mengatasi permasalahannya tersebut. Oh iya, berarti nanti hasil akhir dari kegiatan coaching ini nanti Bu Yeni berharap kalau coach itu nanti bisa menemukan masalahnya sendiri, menemukan solusi ya Bu Yeni Benar, Bu dari Ezi. masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti yang Bu Yeni sampaikan. Baik, Iya, Bu Ezi. terima kasih Bu Yeni atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Yeni melakukan coaching terhadap coachingnya nanti. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian terakhir nanti kalau setelah coachingnya selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Yeni ya. Baik Bu Ezi. Ya, selamat ya Bu Yeni. Iya, makasih Bu Ezi. Ya, sama-sama Bu Yeni. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Soli. Apa kabar Bu Soli? Alhamdulillah Bu Yeni sehat. Ngomong apa tujuan Bu Soli menemui Bu Yeni sekarang? Jadi gini Bu Yeni, ada yang ingin Soli ceritakan ke Bu Yeni. Ada hal yang ganjal yang ingin disampaikan ke Bu Yeni. Oh, apa itu yang mengganjal Bu Soli dalam pemikiran Bu Soli hari ini?
Jadi gini Bu Eni, kemarin kan Soli masuk kelas ke kelas 9 Bu Eni. Jadi ada beberapa siswa yang mereka menyampaikan bahwasannya mereka merasa jenuh pas belajar, mereka merasa bosan. Lalu Soli tanyakan ke mereka, kira-kira bosan seperti apa waktu itu kan Bu Eni. Lalu mereka bercerita mereka bosan dengan cara gurunya mengajar, caranya monoton, seperti itu saja gitu Bu Eni. Oh begitu Bu Soli. Ada beberapa murid Bu Soli yang merasa bosan belajar karena di antara guru mengajarnya monoton gitu aja. Belum lagi pelajaran yang diajarkan sulit. Iya betul sekali Bu Eni. Iya. Jadi apa kira-kira langkah Bu Soli dalam menyelesaikan permasalahan Bu Soli tersebut? Itulah Bu Eni, terkadang sulit ketika mendengarkan apa keluh kesah siswa. Kan kita harusnya berada di posisi siswa kan Bu Eni, Iya betul Bu Soli. kita merasakan apa yang mereka rasakan. Iya. Namun di sisi lain guru yang disampaikannya itu teman kita juga Bu Eni. Jadi kan di situ dilematisnya gitu Bu Eni, serba susah caranya. Satu sisi kita mengakomodir kebutuhan siswa harusnya. Di sisi lain kita memikirkan perasaan teman kita. Iya, walaupun sebenarnya memang ada dari beberapa guru yang cara mengajarnya memang masih menggunakan cara mengajar yang lama. Itu Bu Eni. Oh iya itu ya Bu Soli ya. Jadi dilema ya antara kebutuhan belajar anak dengan perasaan teman sejawat ya Bu Soli. Oh ya Bu Soli, kalau boleh tahu apa ya kira-kira langkah yang akan Bu Soli lakukan untuk mengatasi dua masalah ini? Kebutuhan belajar anak terpenuhi, kemudian perasaan teman sejawat bisa terjalin dengan baik, begitu Bu Soli? Kalau menurut pendapat Soli Bu Eni, itu kan hal yang mungkin sulit untuk kita, agak ada di sana dilemanya kita mencari solusi Bu Eni ya. Cuman kalau menurut Soli ini memang harusnya lebih ke guru yang harus kita kita perbaiki gitu Bu Eni. Mungkin pertama kita bisa melakukan mentoring dengan rekan sejawat Bu Eni. Oh iya mentoring. Iya, dengan rekan sejawat sehingga nanti bisa disampaikan banyak cara untuk kita mempelajari hal apa saja yang bisa kita lakukan agar kelas itu dinamis, agar siswa kita di kelas juga merasa pembelajaran itu menyenangkan. Walaupun contoh kayak matematika itu kan pembelajaran yang sulit Bu Eni. IPA, bahasa Inggris, pelajaran lagi. Iya, kalau jadi sesuatu hal yang sulit bagi mereka, tetapi menemukan jalan yang seru, tentu mereka akan mencintai pelajaran mereka itu. Iya, kalau menurut ini pertamanya ketika mentoring itu bisa menawarkan ke guru untuk mereka mempelajari lewat PMM mungkin Bu Yeni. Lalu belajar mandiri lewat video-video yang dari PMM. Ketika mereka menemukan kendala, bisa dicobakan atau dibahas lagi pas pelaksanaan Kombel. Di Kombel kami di sekolah itu ada namanya Kombel berjuara. Jadi isinya di sana guru per bidang mata pelajaran Bu Yeni. Yang tujuan Kombel itu pun untuk mengatasi hal seperti ini. Jadi mungkin masalah seperti ini bisa dibawa ke Kombel. Selain mentoring, ada Kombel, ada belajar mandiri. Mungkin itu yang bisa dilakukan untuk mengupgrade kemampuan kita guru ini untuk melaksanakan pembelajaran menarik di kelas mungkin Bu Yeni. Iya, luar biasa ya Bu Solia. Jadi menyimak dari rencana atau langkah-langkah yang akan Bu Soli lakukan untuk mengatasi dilematis tadi itu, yaitu dengan cara mentoring kepada guru-guru. Bisa jadi guru tersebut dia belajar mandiri melalui PMM, mendownload video-video pembelajaran, kemudian video pembelajaran tersebut disosialisasikan melalui Kombel yang dinamakan di tempatnya Kombel berjuara. Oh iya Bu Soli. Dengan langkah-langkah yang Bu Soli tempuh ini, kira-kira Bu Soli berada di level mana ini hasilnya nanti? Pencapaiannya inginnya di skala kalau dari 0 sampai 10 ya Bu Yeni ya. Tentu kita ingin mencapai level 10 nanti Bu Yeni. Kalau ingin kita. Tapi sampai sejauh ini setelah bercerita dengan Bu Yeni,
rasanya sudah di level 8 nih Bu Yeni. Oh, luar biasa Iya. sekali ya dialog kita hari Dari ini. yang Bu Yeni arahkan ini sudah puas gitu Bu Yeni, karena awalnya bingung Iya, bingung mau ngapain gitu kan Bu Iya, Yeni, Bu mau menenggang perasaan teman itu kan sulit Bu Yeni. Iya. Jadi itu yang sangat Soli rasakan, yang mengganjal gitu kan Bu Yeni, makanya datang menemui Bu Yeni. Iya. Bu Soli, Mm-mm. kira-kira kapan Bu Soli menerapkan atau mempraktekkan mentoring ini kepada rekan guru yang dipermasalahkan oleh Iya. siswa kita tadi? Kapan? Kalau untuk mentoring, karena Iya. kebetulan ini dapat datanya dari siswa kemarin Bu ini, dapat nama-nama guru. Cobakan itu insya Allah besok pagi rencana Bu Yeni, karena lebih cepat kan lebih baik nih Bu Yeni. Betul. Karena kasihan juga siswa kita di kelas kan dengan mereka yang belajarnya membosankan seperti itu. Iya. Untuk mentoring rencananya besok pagi dicobakan ke salah seorang guru yang sudah ada dipetakan Bu Yeni. Iya. Wah, Bu Soli mendengar dari langkah-langkah yang akan Bu Soli tempuh nanti, nampaknya ini luar biasa sekali gebrakan Bu Soli untuk membangun dua belah pihak nih ya. Iya Bu Ini untuk Selamat siang Bu Yeni. ya, selamat siang Bu Enzi. Sampai ketemu lagi kita ya. Iya Bu Enzi. Bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah Ibu Yeni lakukan? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu Enzi, karena waktu sangat mendukung, kami dapat melaksanakan coaching dengan baik. Alhamdulillah ya. Sekarang nih tadi kan sudah dibilang setelah Ibu Yeni melakukan coaching, kita bincang-bincang lagi nih. Iya. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan lagi setelah Bu Yeni melakukan coaching. Yang pertama nih Bu Yeni, apa saja yang sudah Ibu Yeni dapatkan dari kegiatan coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang ingin Bu Yeni capai tadi? Iya Bu Ezi, kami melakukan coaching dengan Ibu Soli. Alhamdulillah antara kami berdua dapat present gitu, menghadirkan perasaan yang penuh, terbuka, tatap muka yang ceria. Kemudian dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Soli. Iya, dan berarti tadi Bu Yeni sudah itu ya, sudah melakukan apa yang direncanakan tadi, Iya. sudah melakukan pertanyaan dengan alur tirta, Iya. kemudian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya. Nah sekarang sesuai dengan pengamatan tadi, izinkan saya memberikan beberapa catatan yang terlihat dari kegiatan coaching yang Ibu Yeni lakukan. Boleh sekali Bu Ezi. Iya, terima kasih Bu Yeni. Yang pertama yang saya amati adalah dalam melakukan coaching tadi, Ibu Yeni sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta. Sudah terlihat di sana tadi Bu Yeni sudah menanyakan tujuan, apa tujuan dari kegiatan coaching tersebut. Kemudian Bu Yeni sudah menggali, mengidentifikasi dari permasalahan yang dialami oleh coaching Bu Yeni. Kemudian Bu Yeni juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tersebut bisa mengeluarkan rencana-rencana aksi yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian tadi dia juga sudah ada tanggung jawabnya dari coaching tersebut untuk melaksanakan itu kapan ya, rencananya itu kapan. Dan pertanyaan terakhir Bu Yeni ya. Iya, boleh Bu Ezi. Tadi secara keseluruhan kegiatan coaching Bu Yeni sudah berjalan dengan baik. Kemudian terakhir nih, tadi kan sudah melakukan coaching Bu Yeni. Untuk kedepannya, apakah masih ada rencana untuk melakukan coaching lagi gitu? Untuk rencana kedepannya benar Bu Ezi, tadi saat coaching saya telah berusaha dengan tetap untuk hadir penuh kepada coaching. Kemudian saya juga sudah aktif untuk mendengarkan, memberikan umpan balik. Kemungkinan lebih baik lagi itu untuk mengembangkan coaching berikutnya akan saya dalami dan akan saya terapkan secara sering barangkali langkah-langkah alur tirta tersebut. Ya, ada tanyanya, ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksinya, ada tanggung jawab yang komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh coach. Iya, luar biasa sekali ya untuk kedepannya Bu Yeni. Berarti nanti akan terus melakukan coaching, kegiatan coaching ini yang untuk membantu teman-temannya atau siapa itu dalam menyelesaikan masalah dengan dilakukan secara berulang-ulang sehingga alur tirtanya itu bisa terlihat, bisa terbiasa ya Bu Yeni lakukan. Insya Allah Bu Ezi. Iya, mudah-mudahan
mudah-mudahan Iya. luar biasa sekali Bu Yeni kegiatan coaching Bu Yeni pada hari ini. Semoga untuk kedepannya kegiatan coaching Bu Yeni itu berjalan dengan sukses, berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu Yeni inginkan. Kemudian coaching Bu Yeni itu dia bisa menemukan dari solusi dari permasalahan yang dibawanya saat bertemu dengan Ibu Yeni. Terima kasih Ibu Yeni atas kesempatannya, atas jawaban-jawabannya. Sampai ketemu lagi dalam kegiatan selanjutnya. Sama-sama Terima Bu kasih, Bu Eni. Yeni. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ezi. Waalaikumsalam Ibu Soli. Bagaimana kabarnya nih Bu Ezi? Alhamdulillah sehat sekali, luar biasa seperti yang Bu Soli lihat. Alhamdulillah. Oke, pada hari ini Bu Ezi mau melaksanakan coaching ya? Rencananya ya Bu Soli nanti siang akan melakukan coaching. Iya. Oke, sebelum Ibu Ezi melakukan coaching, ada yang ingin saya bicarakan dulu dengan Ibu, boleh Bu? Iya boleh sekali Bu Soli. Oke, nanti pada saat kegiatan coaching itu berlangsung akan saya amati apa-apa saja yang nanti Ibu Ezi sampaikan antara Bu Ezi dengan coachingnya nanti itu, dan sesuai nggak nanti dengan rubrik penilaian yang saya miliki. Kira-kira nanti rubrik penilaian coachingnya seperti pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, lalu apakah coach Bu Ezi sebagai coach nanti ya, apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban-jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu tanyakan, dan jangan lupa juga ya Bu Ezi dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu nanti bagaimana cara Bu Ezi menggali dari coachingnya dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot serta pertanyaan terbuka. Bagaimana Bu Ezi? Insya Allah nanti sesuai yang sudah Ibu Soli sampaikan Ya. tadi akan dilakukan terhadap coaching nanti dari alur Tirta, kemudian tadi apa yang Bu Soli sampaikan tadi? Ada nanti bagaimana kemitraan Bu Ezi Kemitraan dengan coaching. Insya Allah Bu Soli. Iya Bu Ezi ya, nanti akan saya amati proses coaching Bu Ezi nanti. Selama proses coaching berlangsung itu saya akan melihat kompetensi apa nanti yang ada di diri si coaching itu nanti Bu Ezi. Iya Bu Soli. Sebelum observasi nih Bu Ezi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa nanti yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kita hari ini? Baik Bu Soli, nanti rencananya ada beberapa kompetensi yang nanti saya kembangkan dalam kegiatan coaching. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi nanti yang akan saya kembangkan terhadap coaching. Oke. Dari kompetensi coaching tersebut Bu Ezi, kompetensi mana nanti yang secara spesifik yang Bu Ezi ingin observasi? Mungkin untuk sekarang ini yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching. Dua itu saja Bu Soli yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada hari ini. Iya. Nah, kira-kira Bu Ezi, indikator pencapaian Ibu nanti seperti apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan terakhirnya nanti saya tentu ingin coaching saya tersebut menemukan dari inti dari permasalahannya, kemudian dia bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahannya tersebut Bu Soli. Itu yang saya inginkan terakhir dari kegiatan coaching hari ini. Iya, jadi nanti Bu Ezi ingin coachingnya nanti lebih mandiri ya Bu Ezi ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Ezi atas jawaban-jawabannya. Silakan nanti Ibu melakukan coaching dengan coachingnya, semoga berjalan dengan lancar. Dan nanti setelah proses coaching Bu Ezi selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ezi ya. Ya, terima kasih baiklah Ibu Soli. Iya, sukses Bu Ezi. Terima kasih Bu Iya. Soli. Assalamualaikum Bu Ezi. Waalaikumsalam Bu Yeni. Bu Yeni apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Ezi. Bu Ezi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga seperti yang Ibu Yeni. Iya, Hanya senang hati kita. kira-kira nih ada apa ya yang bisa saya bantu sehingga Bu Yeni datang ke sini? Begini Bu Ezi, akhir-akhir ini murid-murid saya sering curhat, Oh, ya. sering ngeluh, katanya
nggak asik belajar, malas belajar, sering ngantuk, boring jadinya bu, bosan jadinya ya. Oh ya. Gitu sulit Berarti Bu Ezi. ini permasalahan Ibu Yeni itu terkait dengan curhatan murid-muridnya ya ke Iya. Bu Yeni, kalau mereka itu sekarang sering malas belajar, bosan, segala sesuatunya seperti itu. Nah, Iya. sekarang kira-kira Bu Yeni tahu nggak apa penyebab murid-murid itu merasa bosan, tidak semangat belajar gitu? Iya, mereka sebutkan kalau dia tuh malas belajar, tidak sepada semua guru, hanya beberapa orang guru, tapi sebagian kecil Bu. Dia malas belajar karena pelajarannya pertama sekali sulit, Iya. matematika. Kemudian guru tersebut kelihatan banyak mencatat gitu. Kemudian metode yang digunakan itu membuat murid bosan, ceramah melulu gitu, nggak ada variasi dalam pembelajaran. Jadi anak-anak tersebut tidak berkembang katanya kreativitasnya dalam belajar. Oh, seperti itu ya Bu Iya. Yeni ya. Berarti kalau bisa saya tangkap nih, permasalahan Bu Yeni ini tadi terhadap murid yang bercerita, mereka itu malas belajar, tidak Iya. semangat, Iya. dan tadi sudah Bu Yeni ceritakan juga penyebabnya itu terjadi karena dari beberapa orang guru yang tadi metode pembelajarannya kurang variatif, Iya, kemudian monoton. monoton, kebanyakan mencatat seperti itu ya Bu Yeni ya. Iya. Iya. Jadi kita dibincang-bincang Bu Yeni nih sama murid-muridnya nih, terbayang nggak sama Bu Yeni kira-kira apa yang bisa Bu Yeni lakukan sehingga masalah atau keluh kesah yang dialami oleh muridnya ini bisa Bu Yeni bantu untuk menyelesaikannya seperti itu. Begini pula Bu Ezi, karena kita kan mendengar curhatnya dari anak ya Bu Ezi ya. Sebetulnya jauh dari lubuk hati kita ingin memperjuangkan aspirasi anak. Iya. Memang kita ke sekolah ini untuk memperjuangkan masa depan didik anak-anak kita. Kalau tidak pula kita sampaikan kepada guru yang bersangkutan, nanti tidak ada perubahan, Iya. akan tetap seperti itu. Dan menjadi dilema pula bagi saya nih, kalau disampaikan nanti kepada guru dia tersinggung gitu ya Bu Ezi ya. Jadi saya pikir-pikir mungkin dengan cara yang saya rencanakan ini bisa mengatasi masalah antara guru dengan murid supaya mereka itu saling berinteraksi yang bagus, sehingga guru dirindukan, guru dicintakan, anak murid pun berbahagia dalam mengajarnya. Iya, berarti Bu Yeni sudah ada sedikit gambaran nih apa yang ingin Bu Yeni lakukan. Kira-kira kalau boleh tahu cerita nih sedikit, apa kira-kira yang ingin Bu Yeni lakukan? Yang terlintas dalam pikiran kita ya Bu Edi, sesuai dengan referensi yang kita baca, mungkin mudah-mudahan membangkitkan minat belajar anak kita. Jadi perlu kayaknya guru tersebut kita lakukan mentoring kepada beliau. Kita ajak beliau untuk belajar secara mandiri, kan sekarang banyak situs-situs pembelajaran di YouTube. Apalagi di dalam platform Merdeka Mengajar itu banyak kan ya. Bisa belajar mandiri di PMM, bisa mendownload video-video pembelajaran yang kreatif, interaktif. Kemudian nanti apabila sudah kita sosialisasikan, kita bawa ke dalam kombel kita gitu. Iya, kombel ya. Kita berbagi dengan tema sejawat. Jadi kita berbagi tujuan kita sebetulnya kepada individu yang bersangkutan, tapi mereka tidak merasa. Kita berharap mereka dewasa dalam menyikapi hal tersebut. Tersentuh enggak, oh saya yang begini rupanya. Iya, luar biasa sekali ya Bu Yeni. Saya tangkap dari tadi rencana Bu Yeni nih, Bu Yeni ingin melakukan mentoring terhadap beberapa orang guru tadi yang memang kurang kreatif atau kurang dalam menggunakan metode-metode pembelajaran sehingga yang memancing siswa untuk bisa aktif gitu. Tadi ada mentoring, kemudian nanti setelah melakukan mentoring tadi Bu Yeni akan membawanya ke dalam kegiatan kombel. Jadi tidak hanya yang guru yang jadi sasaran Bu Yeni yang mengikuti itu. Iya, jadi semua guru yang ada di sekolah nanti juga bisa menikmati nih rencana yang sudah Ibu Yeni lakukan. Luar biasa sekali Bu Yeni solusi yang Bu Yeni berikan. Kira-kira nih kapan nih Bu Yeni bisa langsung untuk melakukannya?
Untuk rencana tersebut ya Bu Ezi ya, kalau kita lihat pada levelnya Bu Ezi, sebetulnya idealnya kita kan berada di level yang puncak 10 nih. Tapi kayaknya untuk sosialisasi ini mudah-mudahan dapat dipraktekkan nanti pada level 7 antar 8 Bu Ezi. Juga berarti kita melihat juga kompetensi guru yang ada sekarang ya Bu. Ini tidak mungkin langsung lompat ke 10. Dia kan permulaan bulan nih. Iya. Kira-kira kapan nih Bu Yani bisa memulai kegiatan ini, mentoring sama kegiatan program? Iya, hari ini kan hari Sabtu ya Bu Ezi. Jadi nanti kami merencanakannya setelah pulang sekolah, rapat sedikit dulu untuk menyatukan visi. Hari Senin rencananya kami Bu Ezi supaya cepat baik Bu Ezi segera dipraktekkan hari Selasa. Mudah-mudahan murid-murid ini nampak itu gairah belajarnya Bu Ezi. Ya, semoga saja niat baik Bu Yani itu bisa terrealisasi dengan cepat. Pertanyaan terakhir nih Bu Yani ya. Iya boleh Bu Ezi. Kira-kira nih dari rencana Bu Yani tadi, siapa kira-kira yang bisa Bu Yani ajak untuk bekerja sama sehingga rencana Bu Yani ini berjalan dengan lancar seperti itu? Oh iya Bu Ezi ya. Tentu kita untuk menggerakkan teman tidak bisa sendiri ya Bu Ezi, perlu kolaborasi. Pertama sekali saya susun rencana dulu Bu Ezi, kemudian rencana tersebut diusulkan dulu kepada kepala sekolah Bu Ezi. Kita tidak bisa membuat keputusan sendiri. Baik Bu Ezi, sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tadi, bahwasanya kita setelah Bu Ezi melaksanakan proses coaching, kita bincang-bincang lagi ya Bu Ezi ya. Iya Bu. Boleh ya Bu Ezi? Boleh sekali. Baik Bu Ezi, bagaimana tadi proses coachingnya Bu Ezi? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah rasanya sudah berjalan dengan baik Ibu Soli. Iya, alhamdulillah. Lancar. Setelah melakukan observasi tadi, ada sedikit pertanyaan nih untuk Bu Ezi yang ingin saya sampaikan. Iya, boleh sekali. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Ezi dapatkan dari coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Bu Ezi ingin capai kemarin? Tadi. Jadi saya ingin si Koci itu dia menemukan permasalahan yang Bu Solia dari menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Nah, jadi tadi dari kegiatan Koci yang saya lakukan siang tadi, alhamdulillah si Koci sudah dapat menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahannya. Kemudian yang saya dapatkan lagi, tadi saya sudah melakukan kegiatan Koci itu dengan menerapkan alur mulai dari saya tadi menanyakan tujuan, kemudian juga mengidentifikasi, kemudian melakukan rencana aksi terhadap apa yang akan dilakukan oleh Koci, kemudian terakhir tanggung jawab Koci terhadap permasalahannya dan solusinya tersebut. Oke, jadi Bu Ezi sudah berhasil untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Lalu Bu Ezi juga sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Dan sesuai dengan yang saya amati juga nih Bu Ezi, ada beberapa catatan yang Bu Ezi sudah lakukan sesuai dengan alur cerita. Itu Bu Ezi juga sudah fokus dengan coaching, Bu Ezi juga sudah mendengarkan dengan aktif. Dan tadi saya juga mendengarkan Bu Ezi menanyakan pertanyaan berbobot yang terbuka sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh Bu Yeni. Dan ini pertanyaan terakhir nih Bu Ezi. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi nih yang Bu Ezi ingin kembangkan dari coaching hari ini? Ya mungkin untuk kedepannya kegiatan coaching yang akan dilakukan, kompetensi yang ingin dikembangkan yang pertama tentu bisa menguasai alur cerita dengan baik, sehingga dengan alur cerita itu nanti coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu Soli. Kemudian kompetensi yang kedua adalah dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ini dua itu yang akan dikembangkan untuk coaching selanjutnya. Kadang memberikan pertanyaan berbobot itu tidak gampang ya Bu Ezi. Iya, ya. Tapi Bu Ezi luar biasa. Bu Ezi bagus sekali tadi dalam mendengarkan aktif. Bu Ezi juga memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap Ibu Yeni sebagai coachingnya tadi. Iya. Luar biasa Bu Ezi. Saya pun banyak belajar dari proses Bu Ezi tadi. Dan untuk hari ini semoga Bu Ezi kedepannya sukses dan diberi kemudahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya Bu Ezi. Terima kasih Ibu Soli. Iya, mungkin hari ini itu saja yang kita bisa bicarakan Bu Ezi. Nanti lain waktu lagi kita di lain kesempatan semoga kita bisa bertemu lagi. Ya Bu Ezi, ya Bu Ezi. Waalaikumsalam Bu Yeni.
Saya dengar Bu Soli akan melakukan coaching nih. Insya Allah rencana ya Ibu. Iya. Sebelum kita melakukan coaching nih Bu Soli, sebagai awal kita akan melakukan beberapa hal sebelum coaching. Pertama, saya akan diskusikan beberapa hal kepada Bu Soli tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada kegiatan coaching kita hari ini, saya akan menilai apakah yang dilakukan coach pada coaching sesuai atau tidak dengan alur penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana nanti Ibu Soli memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana nanti coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Soli sebagai coach. Nah, jangan lupa ya Bu Soli, disesuaikan nanti prinsip-prinsip coaching, antaranya itu kemitraan Bu Soli dengan coachnya, kemudian proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada Bu Soli. Kemudian pertanyaan pertama itu tanyakan kepada Ibu Soli ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di dalam coaching nantinya? Baik, sesuai dengan kompetensi kan Bu yang harus dimiliki oleh seorang coach, itu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, lalu mendengarkan dengan rasa. Nah, nanti yang sangat ingin saya kembangkan itu Bu, kehadiran penuh Bu. Kehadiran penuh. Nah, baik. Pertanyaan saya yang terakhir Bu Soli, indikator mana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching tersebut? Oke. Indikator yang sangat ingin saya capai Bu, saya ingin coach saya nanti mendapatkan solusi dari permasalahan nanti yang akan dibicarakannya. Lalu dia mampu Bu mengembangkan potensi dirinya. Jadi dia mampu untuk bagaimana menemukan potensi diri yang dimilikinya nanti Bu. Jadi saya membantu untuk mengarahkan. Itu indikator yang ingin saya capai nanti Bu. Iya, luar biasa rencana Bu Soli ya. Berarti Bu Soli nanti bisa memposisikan diri Bu Soli sebagai coach untuk menggali ide-ide dari permasalahan coach Bu Soli ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Soli rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Iya, Terima kasih Bu Soli. Baik, terima kasih Bu Yeni. Iya. Assalamualaikum Bu Soli. Waalaikumsalam Bu Yeni. Assalamualaikum Bu Soli. Waalaikumsalam Bu Ezi. Bu Soli izin minta waktunya sebentar, atau Bu Soli tidak sedang sibuk? Boleh? Tidak Bu Ezi, silakan. Ada apa Bu Ezi? Ini ada yang diceritakan sedikit sama Bu Soli. Oke, silakan Bu Ezi sampaikan apa tujuan Bu Ezi, apa yang Bu Ezi mau ceritakan. Silakan Bu Ezi. Begini Bu Soli, kemarin tuh ada sedikit bincang-bincang dengan murid sebelah, anak sebelah. Itu mereka itu curhat sepertinya. Mereka bilang kalau pembelajaran mereka itu mereka tidak semangat untuk belajar, tidak semangat untuk belajar. Kemudian dia sering mencatat itu, jadi mereka itu sering bilang kalau capek karena selalu terus mencatat seperti itu. Jadi itu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Soli tentang permasalahan murid itu yang curhat kepada saya. Iya. Jadi ada murid curhat ke Bu Ezi, bercerita kalau mereka merasa capek mencatatnya terus, mereka bosan nih Bu Ezi ya dengan pembelajarannya. Mungkin Bu Ezi bisa ceritakan ada hal lain lagi nggak yang diceritakan oleh siswa Bu Ezi ini? Untuk yang mereka ceritakan hanya itu Bu Soli, tapi saya menangkap kalau yang mereka ceritakan itu sumber masalahnya itu adalah dari rekan-rekan guru seperti itu. Jadi di sana saya melihat sumber masalah yang dialami oleh peserta didik ini, karena saya melihat kalau memang seperti itu berarti gurunya dalam pembelajaran di dalam kelas itu kurang aktif, kurang kreatif, kurang menggunakan metode-metode yang beragam, mungkin seperti itu. Jadi suka kasih catatan kepada murid-muridnya. Seperti itu kalau saya lihat Ibu Soli, banyak permasalahan dari yang dialami oleh murid, curhatan mereka. Iya. Jadi akar masalahnya ini seperti kompetensi guru ya Bu Ezi ya. Lebih ke kompetensi guru dalam membuat suasana kelas lebih hangat, membuat suasana kelas itu siswa tidak bosan ya Bu Ezi ya. Kalau disangka seperti itu ya Bu Soli. Iya, benar gitu Bu Ezi ya. Iya, sepertinya iya memang di sana masalahnya itu akar masalahnya itu dari gurunya. Jadi gurunya kurang kreatif mungkin,
kurang bisa menggunakan media atau metode yang beragam Iya, seperti iya. itu. Soalnya mungkin dalam pembelajaran mungkin mereka juga tidak pernah menggunakan ice breaking. Iya, Jadi betul. muridnya merasa bosan seperti itu. Mm-mm. Oke, kira-kira Bu Ezi, dari apa yang Bu Ezi sampaikan itu sudah bisa saya menangkapnya titik permasalahannya di mana. Kira-kira menurut Bu Ezi, bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut Bu Ezi? Kalau dilihat kita sasarannya ke gurunya sepertinya ya, Iya, misalnya betul. ke rekan-rekan guru tadi yang memang mungkin kompetensinya masih belum bisa untuk memadai dalam melayani peserta didik sehingga peserta didiknya itu lebih nyaman, lebih senang, lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi mungkin ke pendidiknya, ke gurunya itu Iya. meningkatkan kompetensi guru seperti itu. Iya, betul. Iya. Rencana gimana menurut Bu Ezi nih solusinya untuk meningkatkan kompetensi guru tadi? Mungkin Bu Ezi punya ide atau trik? Kalau untuk ke guru sepertinya bisa memanfaatkan kombel ya Bu Sri. Oh iya, kombel Ya, Bu Ezi ya. komunitas sekolah kebetulan saya juga mungkin dari ketua dari kombel sekolah, mungkin saya bisa memfasilitasi sebuah kegiatan yang di dalamnya untuk meningkatkan kompetensi guru seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan untuk sekarang. Dan setelah itu mungkin nanti bagi guru-guru tadi yang memang sedikit bermasalah, itu kurang kompetensinya, mungkin bisa dilakukan secara mentoring secara pribadi. Oh iya. Jadi ada dua hal yang ingin Bu Ezi lakukan. Pertama rencananya kombel ya Bu Ezi. Ya. Lalu Bu Ezi juga nanti melaksanakan secara mentoring ya Bu Ezi ya. Ya. Kapan nih rencananya Bu Ezi akan melaksanakannya nih? Secepatnya Bu Solih. Oh iya. Ya, agar bisa terselesaikan juga masalah anak-anak tadi, Iya. bisa mereka lebih senang untuk belajar, semangat untuk mereka datang ke sekolah. Jadi mungkin secepatnya besok mungkin saya akan mencoba untuk menemui kepala sekolah untuk menyampaikan. Kebetulan sekarang kan hari Senin, kegiatan kombel kita tuh biasanya hari Rabu Bu Soli. Jadi Oh, kita bisa Rabu, bisa iya. besok saya ke kepala sekolah menyampaikan apa sekarang yang kita bicarakan. Mungkin nanti kepala sekolah bisa memfasilitasi untuk menyampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain untuk kegiatan kombel kita hari Rabu, kegiatan ini. Gitu. Oke, mantap sekali rencana Bu Ezi. Sekiranya nanti Bu Ezi, dari kombel yang dilaksanakan itu masih belum tercapai Bu Ezi. Iya. Mungkin Bu Ezi ada solusi terhadap kendala itu nantinya. Mungkin Bu Ezi akan berpanjang waktunya atau apa rencana nanti Bu Ezi? Mungkin kalau untuk sekarang kan kita lakukan kegiatan kombel hari Rabu, Iya. Bu Solin. Mungkin yang untuk namanya belajar mungkin tidak satu kali belajar bisa langsung berubah, Iya, betul. bisa langsung dapat ilmu. Jadi mungkin ada untuk kegiatan kombel selanjutnya. Kita juga akan membahas tentang bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas gitu. Jadi tetap dengan materi yang sama tapi metodenya mungkin yang berbeda lagi. Oh, bagus sekali Bu Ezi ya. Mungkin bisa juga ditambah tadi Bu Soli yang mentoring untuk guru-guru yang memang tadi agak kurang, Iya, jadi bisa secara face to face gitu. Oh, iya. Kan. Kemudian yang ketiga sekarang di PMM juga kita bisa Iya, manfaatkan, mantap Bu Ezi. kita bisa manfaatkan itu untuk mengajak guru bersama-sama untuk Iya. belajar dari sana. Mungkin itu Bu Soli yang Cerdas sekali Bu Ezi ini sebenarnya ya. Karena dari ada masalah, Bu Ezi juga tahu solusinya, dan nanti bagaimana antisipasi pun Bu Ezi udah punya. Luar biasa Bu Ezi. Saya pun banyak belajar nih dari Bu Ezi. Ini Bu Ezi, dari awal Bu Ezi masuk tadi dan sekarang sudah hampir selesai nih percakapan kita. Kalau kita berjalan dari angka 1 ke 10, kira-kira sekarang Bu Ezi berada di posisi mana nih Bu Ezi? kalau sekarang dilihat dari presentasi guru yang seperti itu mungkin masih sekarang dalam posisi 6 ya Bu Soli ya. Iya. Ya, masih dalam posisi 6. Baiklah Bu Ezi, kira-kira ada lagi nggak yang Bu Ezi ingin sampaikan? Kalau untuk sekarang Bagaimana kabar Bu Soli? Alhamdulillah, setelah selesai melaksanakan coaching Bu ini. Ya. Baik Bu Soli, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya Bu Soli dengan coaching tadi?
Tadi dengan melaksanakan coaching dengan Bu Ezi, Bu Iya. Yeni, alhamdulillah sudah berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Saya juga tadi sudah menjalankan proses coaching dengan menggunakan alur tirta yang sangat membantu Bu Yeni ya, Iya, iya. membuat proses coaching pun terstruktur tadi Bu Yeni. Iya, iya. Nah, setelah melakukan observasi antara Bu Soli dengan Ibu Ezi tadi, ada nih sedikit pertanyaan untuk Bu Soli, boleh ya Bu Soli? Iya, boleh Bu Yeni. Apa saja yang sudah Ibu Soli dapatkan dari proses coaching tadi? Spesialisnya tuh tentang indikator ketercapaian yang Bu Soli inginkan. Oh ya, tadi sesuai dengan apa yang saya jadikan indikator ya Bu Iya. ya, bahwasanya saya menghadirkan diri saya penuh pada proses pelaksanaan coaching tadi, itu sudah saya lakukan Bu Yeni. Iya. Saya sudah mencoba hadir penuh, saya juga sudah mencoba mendengarkan aktif dengan coach saya tadi. Iya. Lalu saya juga mencobakan pertanyaan yang berbobot Bu Yeni, dengan membuat pertanyaan yang terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coach saya tadi Bu Yeni. Iya. Dan tidak lupa juga penggunaan alur tirta yang sudah juga merupakan indikator dari ketercapaian saya Bu Yeni. Iya. Seperti yang saya amati tadi ya Bu Soli ya, Bu Soli sudah hadir secara penuh terhadap coachingnya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian berperan serta aktif dalam melakukan curhatan gitu Bu Soli ya. Iya Bu Yeni. Kemudian luar biasa apa yang Ibu Soli katakan tadi di dalam melakukan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Yeni. Iya. Bu Soli, setelah Bu Soli melakukan coaching dengan Ibu Ezi sebagai coach tadi, sudah berjalan dengan sangat hangat sekali. Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lemparkan kepada Ibu Ezi sebagai coach dapat mengarahkan Ibu Ezi untuk menemukan langkah-langkah solusi-solusi dalam menghadapi permasalahannya. Lalu kedepannya apa yang ingin Ibu Soli lakukan lagi sebagai coach? Yang ingin saya lakukan lagi sebagai coach Bu, ingin terus berlatih menggunakan alur tirta Bu. Iya. Karena masih merasa butuh untuk sering-sering latihan, sering-sering belajar, karena terkadang ada di alur ini yang mungkin terlupa, ada atau kadang di alur ini mungkin nanti ada yang keliru pelaksanaannya begitu Bu. Mungkin mendalami lagi pelaksanaan alur tirtanya ini Bu. Luar biasa sekali semangat Ibu Soli ya, Iya Bu. belajar dari kekurangan-kekurangan masa lalu Iya, untuk Bu. kebaikan-kebaikan di masa depan. Iya. Semangat Bu Soli. Terima kasih Bu Yeni. Sering-sering juga ingatkan ya Bu ya. Insya Allah kita sama-sama ya Bu Soli ya. Iya. Mungkin sampai itu yang perlu kita bincang pada hari ini Bu Soli. Lain Baik, kali Bu. kita berjumpa kembali ya Bu Soli. Baik Ibu. Ya, selamat Terima kasih Bu.